awalnya itu orang tuaku tuh dari latar belakangnya adalah PDI, mengajak aku sering dalam kegiatan-kegiatan partai. Nah, kemudian aku ingat waktu itu baru kelas 3 SMK. Malam itu kita dapat kabar kalau misalnya DPP mau diserang, DPP PDI itu mau diserang, di Ponorogo mau diserang. Aku diajak ikut berjaga di jalan, di luar DPP itu kita kayak berjaga gitu. Paginya pas kita mau ke DPP kita sudah dapat kabar bahwa DPP diserang, DPP PDI diserang. Di usia yang sangat muda, Mirna, itu gue banyak banget belajar hal-hal yang menurutku tuh luar biasa ya. Terus kita juga dipersiapkan harus mengorganisir masyarakat untuk persiapan kejatuhan Soeharto. Jadi kita tuh kerjanya graffiti action, kita kerjanya nyebarin selebaran gitu kan. Terus sampai harus kejar-kejaran nulis-nulis di tembok, jatuhkan Soeharto gitu kan gitu. Pada saat yang bersamaan itu ternyata Mas Adli, Herman Hendrawan, aku manggilnya Mas Adli, ternyata sudah hilang. Dan yang paling menegangkan lagi tuh ketika tragedi Semanggi sebenarnya. Aku ingat aku ada di dalam tengah-tengahnya jalan tol, sudah kacau balau, sudah tembak-tembakan, tapi gue dong dengan heroiknya tuh gue bilangin dong, ayo maju gitu kan, gue kalau inget ayo maju gitu kan ya. Kita hanya dihalangin sama mobil komando, situasi yang luar biasa, dan gue merasa itu perbuatan yang konyol kalau gue mati di situ. Orang tuaku sih mendukung penuh ya. Mereka tidak punya rasa khawatir, kayaknya sudah melepaskan saja gitu kan, ini untuk sebuah perjuangan gitu kan. Kayaknya kalau misalnya gue mati di medan perang pun ya, mereka cuek-cuek aja gitu. Dalam konteks saat itu ya, artinya mereka tahu banget resiko-resiko yang dihadapin oleh anaknya. Kehidupan masyarakat itu tidak ada juga yang banyak berubah. Yang berubah itu sebenarnya sekarang itu dulu cuma 3 partai, sekarang banyak partai. Jadi banyak bantuan-bantuan yang katanya buat masyarakat tapi tidak pernah sampai ke masyarakat, mah tetap aja miskin gitu, tetap aja susah gitu. Tidak punya BPJS, ataupun kalaupun punya BPJS, BPJS-nya nunggak gitu kan, dan tidak bisa terbayar, dan tidak ada yang mau bayarin gitu kan. Siapa yang mau bayarin? Nggak ada yang bisa bayarin gitu kan. Mungkin ceritanya beda. Dulu kita harus berhadapan dengan pemerintah yang otoriter, yang kita juga lebih pada kasus-kasus kekerasan pelanggaran HAM. Tetapi saat ini kita berhadapan dengan masyarakat yang matinya pelan-pelan karena kelakuan dari oknum-oknum di bawah, pejabat-pejabatnya kayak gitu. Itu yang aku miris ya gitu kan. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog cerita Makcik Linda. Hari ini Makcik bertemu dengan sahabat lama dan juga kawan seperjuangan Makcik di masa lalu. Kalau kemarin kita berbincang-bincang dengan salah seorang kawan seperjuangan dan juga sahabat Makcik di masa lalu, yaitu Sri Utami atau Ut. Kali ini kita bertemu dengan Friska. Dan Friska hari ini adalah seorang pemimpin organisasi, organisator, dan orang yang cukup sibuk, dan dia masih konsisten melanjutkan perjuangan
beradaptasi dengan situasi masa pasca Soeharto. Kita akan mendengarkan cerita-cerita dia dan Makci akan bertanya mengapa dulu dia bisa sampai ikut berjuang. Nah, sekarang kita akan ngobrol dulu apa kegiatan dia pada saat sekarang. Friska, kita jumpa lagi, senang sekali. Kangen banget ya. Udah lama. Kita bertemu tahun 90, mungkin sebelum 96 ya. Hampir 3 dasawarsa. Friska bisa menceritakan apa kegiatan Friska sekarang mungkin sebelum kita nanti ngobrol tentang hal yang sudah lewat. Oke, terima kasih Linda. Ya, sekarang ini mungkin aktivitas banyaknya, aktivitas rutinnya itu bekerja. Saya bekerja di sebuah organisasi, sebuah NGO yang isunya lebih pada isu lingkungan, namanya Kaum Telapak. Saya juga saat ini aktif ya, kalau untuk kegiatan sosial sih memang aktif di sebuah organisasi di Kabupaten Bogor, namanya Masyarakat Pejuang Bogor. Jadi di situ kebetulan saya sebagai sekretaris organisasi MPB namanya. Nah, kita banyak melakukan advokasi juga pendampingan warga Bogor. Sebenarnya banyak juga sih, tidak hanya di Bogor aja, tetapi kita lebih diutamakan dalam masyarakat Bogor. Nah, hari-harinya itu banyak banget persoalan-persoalan yang kami dampingi di Bogor ini, lebih pada isu kesehatan, hak-hak dasar lah, kesehatan, pendidikan, tapi juga ada banyak masalah kayak kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, itu juga menjadi bagian dari tugas kami di sosial. Selain itu kebetulan saya juga sekarang aktif di salah satu gerakan buruh, Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Sarbumusi. Aku di bidang pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bogor di DPC-nya. Jadi kayaknya harus belajar banyak nih nanti sama Linda. Kenapa dari ngorganisir kaum miskin kota jadi mau ngorganisir buruh nih gitu. Iya sih, itu aja yang paling banyak. Tetapi saat ini juga aku lagi ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk pertanian sorghum gitu. Jadi menghadapi krisis pangan itu aku dari organisasi itu ditunjuk sebagai PIC sorghum pertanian sorghum. Jadi kita punya di Bogor ini punya titik-titik petani binaan, dan kita rencananya kita sudah berjalan juga di beberapa titik. Salah satunya adalah desa binaan namanya Desa Rawapanjang. Desa Rawapanjang itu kebetulan desa yang dia produktif ya, desa produktif. Dia punya kerajinan rotan, bambu, dan UMKM-nya juga jalan. Kemudian mereka juga bank sampahnya juga jalan. Aktif ya di dalam pengolahan daur ulang limbah. Itu sih yang sekarang ini aku lakukan. Banyak sekali ya kegiatan Friska sehingga saya menjadi bingung mana dulu yang harus saya tanyakan. Dari mulai menggerakkan warga untuk ketahanan pangan ya, menanam sorghum, kemudian juga terlibat dalam serikat buruh. Friska tadi saya tertarik, Friska mengatakan sekarang sedang terlibat dalam suatu kegiatan serikat buruh muslimin Indonesia. Kenapa muslimin? Kan kita memang muslimin dan muslimah. Kenapa harus ada kata itu? Apakah misalnya kalau tidak muslimin tidak dibela? Kira-kira bisa menceritakan enggak? Seperti apa, mengapa fokus? Oh, kebetulan saat ini lagi aktif bersama dengan teman-teman di NU, Nahdlatul Ulama. Nah, Sarbumusi ini sebenarnya adalah banomnya NU. Jadi ketika kawan-kawan
kawan-kawan jaringan NU ini mengajak untuk masuk di dalam Sabanomnya. Ya sudah aku terlibat di dalam itu gitu kan. Tetapi kita tidak bicara apa namanya, walaupun mungkin ada tulisan Serbu Musih Buruh Muslimin, tapi tidak untuk, maksudnya tidak hanya untuk satu keyakinan saja. Begitu Mirna. Kalau begitu bagaimana kalau saya usulkan, kita kan hidup dalam satu masyarakat yang plural, bisa nggak kata musliminya diganti dengan kata yang lain? Nggak bisa ya? Akan menyebabkan terjadinya kongres ya, kongres besar. Perubahan ini. Nah, Priska sebetulnya sosok yang sangat menarik ya, karena Priska berjuang dari masa sebelum kejatuhan Soeharto bahkan sampai hari ini. Dan yang saya ingin tahu juga, Priska pada waktu masa sebelum Soeharto kan masih remaja ya. Bagaimana kok bisa tertarik ikut dalam satu perjuangan politik? Bagaimana awal mulanya? Mungkin kalau diceritakan runut sekali, kita nggak memiliki waktu cukup ya. Tetapi setidaknya hal-hal penting yang bisa Priska ceritakan, poin-poin pengalaman ataupun bagian-bagian pengalaman yang membuat Priska yang remaja ya, baru lulus SMA ya, kok bisa ikut dalam suatu perjuangan politik. Itu kan pada masa itu orang takut mendengar kata politik. Politik kan sesuatu yang kesannya menakutkan, apalagi rezim Orde Baru pada waktu itu sepertinya memang sengaja menunjukkan ataupun mempropagandakan kepada masyarakat bahwa politik itu identik dengan melawan pemerintah, dan orang-orang merasa takut, dan kegiatan politik diawasi, aktivitas buruh diawasi, mahasiswa diawasi. Kok tiba-tiba ada anak remaja nih SMA mau ikut dalam suatu perjuangan yang beresiko ya, beresiko tinggi pada masa itu? Bisa nggak Priska ceritakan awal mulanya bagaimana? Iya, awal mulanya ya. Awal mulanya itu sebenarnya apa ya? Jadi ayahku itu aktivis PDI, Partai Demokrasi Indonesia ya, bukan PA. Terus dia aktivis PDI, dia selalu mengajak aku. Awalnya itu orang tuaku tuh dari latar belakangnya adalah PDI, mengajak aku sering dalam kegiatan-kegiatan partai. Nah, kemudian aku ingat waktu itu baru kelas 3 SMK. Jadi mulailah ada perpecahan di tubuh partai. Kemudian ada dibangun posko-posko di Ponorogo. Lalu ada panggung-panggung. Nah, ayahku itu selalu mengajak aku. Jadi pulang sekolah dia selalu ngajak aku harus mampir ke situ dulu gitu kan. Mampir ke situ dulu. Terus ada poskonya mereka juga. Nah, di situ aku ya karena mungkin senang mungkin bawaan dari orang tua juga, senang melihat hal-hal yang seperti itu. Terus sampai akhirnya bapakku itu tiap hari dia mengkliping berita-berita dari media. Nah, klipingan itu dia jual dan hasilnya dia serahkan ke posko untuk dibelikan makanan gitu kan buat hari-harinya teman-teman di posko itu. Aku ingat banget malam itu kita dapat kabar kalau misalnya DPP mau diserang, DPP PDI itu mau diserang di Ponorogo, mau diserang. Ayahku itu bawa rombongan dari rumah. Terus aku ingat aku diajak ikut berjaga di jalan di luar DPP itu, kita kayak berjaga gitu. Tapi sampai jam 1 kalau nggak salah itu tidak terjadi apa-apa. Terus akhirnya kami pulang. Paginya pas kita mau ke DPP kita sudah dapat kabar bahwa DPP PDI diserang.
Nah, dari situ karena ibuku juga seorang aktivis gitu kan, dia udah sampai saat-saat proses pengadilan juga dia datang ke pengadilan gitu kan, aku sampai diajak gitu. Jadi masa-masa kecilku itu sama orang tuaku dididik seperti itu gitu kan. Nah, kawan-kawan, aku ketemu kawan-kawan, ada Mbak Hikmah, ada Bang Yos, ada aku lupa, kawan-kawan itu dia sering datang ke kantor DPC PDI di UKI, di dekat UKI. Nah, aku suka diajak sama mereka, diajak. Nah, ketika aku selesai lulus sekolah, mereka minta sama bapakku untuk kita ajak ya gitu. Lalu aku ingat sekali diajak di sebuah organisasi namanya KNPD, Komite Nasional Perjuangan Demokrasi. Itu kalau aku tidak salah sekjennya Mbak Hikmah. Sekjennya waktu pada saat itu Mbak Hikmah dan ketuanya itu dari PDI, dari PDIP ya. Waktu itu sudah pecah kan, sudah jadi PDIP. Nah, dari situlah aku ketemu sama teman-teman, terus aku diajak ke satu sekretariat di Tanjung Barat, coba ya, aku nggak tahu itu sekretariat apa gitu. Itu terus aku ingat sama Lukas sama Dwi. Sama Lukas Dwi, aku ditanya gitu kan, kamu mau nggak masuk PRD gitu. Terus aku tuh nggak tahu sama sekali PRD itu apa gitu kan. Nah, terus aku bilang aja iya mau gitu kan. Nah, diajaklah waktu itu aksi buruh yang Sindo ya kalau nggak salah, Sindo yang ribuan itu, yang ke DPR RI, ke DPR MPR RI, yang jumlahnya Sindo kalau ya itu yang sampai satu bulan mereka tidak boikot untuk datang ke pabrik, sampai akhirnya sama aparat dipaksa masuk gitu kan. Dan di situ kan beberapa kawan tertangkap ya, untungnya aku enggak gitu kan. Untungnya aku enggak. Jadi kita pulang dari DPR itu dengan cara numpang gitu kan, numpang bis ya. Nah, itu dari situ sebenarnya awalnya itu tidak kenal lah dengan kawan-kawan, dengan PRD juga nggak kenal sama sekali, tetapi karena diikutkan dan secara otomatis sudah menjadi bagian gitu kan, sampai akhirnya muncul juga kita disuruh mengorganisir. Bayangin disuruh mengorganisir, gue masih kecil tuh, umur berapa itu ya, 17 tahun disuruh mengorganisir. Nah aku lupa tuh, pokoknya bahasanya apa, deployment non permanen. Nah kayaknya Mirna juga kita jadi satu tim ya. Ada 10 orang di dalam satu sekretariat, termasuk sama Uut. Jadi aku ingat banget, aku ditugaskan di wilayah Jakarta Timur di Perumpung. Perumpung itu satu basis yang kata orang itu dunia hitam, penuh dengan kejahatan, dengan narkoba, dengan preman-preman dan segala macam. Tetapi aku senang banget karena di situ aku punya banyak teman, walaupun kita kadang harus kalau mabok bareng sih enggak sih gitu, tapi ada hal-hal yang memang kita lewati bersama. Kita kadang teman-teman pada ngumpul, terus sambil ngajak diskusi gitu kan, terus kita ngontrak bareng di Perumpung itu, yang tempatnya itu
kecil banget gitu kan, tapi kita rame-rame ada sekitar 5 orang di situ. Jadi aku punya teman-teman inti wilayah situ, anak muda di situ. Anak muda di situ kadang suka ngamen bareng. Bekasi mana itu pokoknya tuh patas AC deh, kita ini pulangnya bawa duit 5.000 tuh udah gede banget, 5.000 terus kita makan bareng, minum bareng, pokoknya asik lah. Sampai aku di situ juga ngorganisir pekerja seks gitu kan, di Perumpung itu mengorganisir pekerja seks, harus juga berhadapan sama mami-maminya yang nggak suka dengan anak-anaknya itu diajak ngobrol gitu kan. Nah, itu sih mami-mami tanda kutip. Jadi mereka punya kebiasaan bahwa selesai mereka hanya boleh keluar itu di jam 7 malam gitu. Sampai jam 3 pagi ya, jam 3. Udah itu mereka harus masuk kamar. Terus nggak boleh keluar, kalau mau keluar harus izin, harus rombongan juga gitu kan. Itu sih. Jadi di situ juga aku banyak belajar. Jadi di usia yang sangat muda, Mirna, itu gue banyak banget belajar hal-hal yang menurutku tuh luar biasa ya. Terus kita juga dipersiapkan harus mengorganisir masyarakat untuk persiapan kejatuhan Soeharto. Jadi kita tuh kerjanya graffiti action, kita kerjanya nyebarin selebaran gitu kan. Terus sampai harus kejar-kejaran, kalau misalnya malam-malam jam 12 malam, jam 1 malam kita harus turun untuk graffiti action, nulis-nulis di tembok, jatuhkan Soeharto gitu kan gitu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak sanggup tuh. Terus udah itu aku ngajak teman-temanku yang di Perumpung itu, basis yang aku organisir aksi gitu. Itu seru deh pokoknya, seru banget. Tapi yang paling seru adalah ketika tragedi Trisakti, kemudian Atmajaya. Nah di situ itu awalnya malamnya itu kan kita melakukan kayak penyebaran selebaran. Jadi daerah-daerah yang kita organisir itu memang kalau bahasanya itu jalur merah, daerah-daerah revolusioner. Jadi yang kalau pas ada momen langsung meledak aja gitu kan. Nah di situ menjadi satu kenangan yang tidak terlupakan, gitu. Tidak terlupakan lah sampai sekarang. Tapi juga di situ juga banyak mulailah banyak kehilangan juga kawan-kawan. Itu sih yang itu dulu lah gitu. Teman-teman, tadi Friska memanggil Maci Mirna. Mirna adalah nama alias kami pada masa-masa bergerak dulu ketika melawan rezim Soeharto ya. Jadi sangat berwarna sekali dan sangat penuh resiko apa yang dilakukan oleh Friska pada masa lalu ya. Dari mulai diagitasi oleh Lukas sampai menjadi satu sekretariat dengan Uud dan ikut graffiti action, menyebarkan selebaran juga ya. Uud udah sempat cerita juga bagaimana dia menyebar selebaran di daerah Sawang Otista itu, dan dia ternyata melempar selebarannya ke dalam mobil tentara. Mungkin perwira militer ya. Nah, Friska ada nggak masa-masa yang Friska takut atau misalnya yang Friska merasa dalam bahaya nih, atau masa-masa yang sangat menegangkan kah dari seluruh perjalanan perjuangan Friska tadi? Atau ada hal lucu yang mau Friska bagi misalnya kepada pendengar penonton vlog cerita Maci Linda? Hal menegangkan, menakutkan, lucu itu sebenarnya banyak. Hanya mungkin darah muda kali ya, baru lulusan sekolah terus tiba-tiba ikut di dalam satu pergerakan yang kayak membangun adrenalin gitu. Jadi takut enggak, maksudnya enggak ada rasa takut, bahkan kayaknya heroiknya tuh muncul gitu loh Mir. Nah cuman memang saat-saat menegangkan itu ketika aku ingat banget
Mbak Hikmah dia nelpon aku. Mbak Hikmah nelpon aku, dia telepon, "Pris, kamu nggak kesini?" kata dia gitu. "Kamu nggak kesini? Kita lagi konferensi pers di LBH." gitu kan. Terus aku bilang, "Enggak, Mbak," gitu kan. "Oh ya udah," gitu. Nah, pada saat yang bersamaan itu ternyata Mas Adli, Herman Hendrawan, aku manggilnya Mas Adli, ternyata sudah hilang di saat yang bersamaan karena dia tidak tahu, maksudnya Mbak Hikmah nggak tahu gitu kan. Waktu itu Mbak Hikmah lagi dekat lah dengan Mas Adli gitu kan. Nah, tapi di saat itu juga kemudian kita diperintahkan, kita diungsikan ya, aku sama Sisi sama Uti diajak pergi kalau nggak salah ke Lebak Bulus, ke rumah satu kawannya Sisi. Kita dikosin di, aku lupa daerahnya karena aku nggak terlalu tahu daerah-daerah, tapi kayaknya Pondok Labu atau Lebak Bulus itu. Satu kos. Nah di situ tuh lucu. Jadi ada kawan kami namanya Ruri. dia jadi koordinator sebenarnya di tim kami itu. Dia jadi koordinator di tim timur itu, dia jadi koordinator. Nah dia tuh orangnya pelupa banget. Nah kedapetanlah semua berkas yang isinya salah satunya adalah notulensi perpindahan nama di rumah. Perpindahan nama di rumah aku di Cipayung. Jadi misalnya nama aku berubah jadi dari Friska jadi Rika gitu kan. Jadi Friska dari Rika gitu. Nah, kawan Ruri ini aku biasa nyebutnya panjang gitu kan karena dia tinggi. Dia kalau nelpon ke kosan gitu. Kalau kita udah sepakat namaku dari Rika berubah jadi Dina gitu. Rika berubah jadi Dina. Terus dia telepon, "Halo, bisa bicara dengan Dina?" gitu kan. "Oh ya," sama orang anak-anak kosan, Dina gitu kan. Terus dia tuh besoknya dia telepon lagi, "Bisa bicara dengan Rika." Nah akhirnya bingung kan anak-anak kos itu, "Kamu namanya sebenarnya siapa, Rika atau Dina?" Akhirnya aku bilang Rika Kardina. Nah disitulah muncul nama Rika Kardina. Rika Kardina itu awalnya begitu karena bingung kan jadi Rika Kardina. Nah itu hal yang sangat aku tidak lupakan dan lucu juga sih gitu kan, ada hal-hal lucu. Nah terus aku juga waktu itu sebenarnya rasa takut itu nggak ada ya, rasa takut itu nggak ada, mungkin karena masih jiwa muda. Tetapi karena kita dibilangnya itu, Sisi bilangnya gini, Sisi sama Uti, nanti kita tuh dibilangnya tuh anak kuliahan gitu. Terus gue kan belum kuliah ya, gue jadi bingung kan, gue kalau ditanya jurusan apa, di kampus mana, gue bingung tuh. Akhirnya kita di dalam aja, di dalam kamar aja kan, dalam kamar kan. Nah itu yang gue bingung deh bener-bener tuh. Nah sampai akhirnya kita keluarlah dari situ dan aku sempet ketemu sama Andi Arief. Itu apa namanya, saat itu sebelum dia menghilang, kalau aku tidak salah ya, sebelum dia menghilang kita sempat ketemu di rumahnya siapalah, temannya Sisi itu. Sisi cuma bilang gini, "Pris jangan kaget ya, ada siapa gitu kan, nanti kalau di dalam ada siapa gitu kan." Oh ternyata ada AA gitu, dia pakai baju lengan panjang gitu kan. Itu sih yang sebenarnya nggak ada yang terlalu menegangkan dan menakutkan, semuanya dinikmati, menyenangkan gitu ya, udah kayak permainan aja gitu. Kalau sekarang gue rasa nggak sanggup deh. Kayaknya udah mulai mikir tuh kalau berhadapan dengan tentara. Dan yang paling menegangkan lagi tuh ketika tragedi Semanggi sebenarnya. Jadi aku ingat banget malam itu disusun aku, Mbak Hikmah sama Abdul Tangerang. Jadi aku di satu tempat, aku yang kuingat cuman itu ya.
Terus malamnya itu kan menyebarin selebaran untuk besok itu mobilisasi massa. Nah, kan sudah disiapkan siapa barisan pelopor, siapa barisan kedua, barisan ketiga kayak gitu kan. Nah, aku agak lupa tuh ininya. Jadi kan disiapin barisan-barisan kan. Nah, siapa barisan pelopor yang mau jadi barisan pelopor. Nah, aku tidak dalam posisi saat itu masuk di barisan pelopor. Enggak, aku hanya di barisan pertama atau kedua. Nah, tiba-tiba itu kan panjang ya. Panjang gitu kan, solid lah. Sampai pada akhirnya di Semanggi, barisan masanya. Sampai pada di Semanggi itu kenapa tiba-tiba sudah kepecah gitu. Kenapa aku yang awalnya bukan di barisan pelopor menjadi yang pertama gitu kan. Nah, disitulah mulai terjadi gencatan gitu. Aku inget banget kita masuk di dalam itu kan sudah mulai tembak-tembakan ya. Itu udah kepecah dan posisinya aku saat itu ada di dalam aku nggak tahu ya, aku ingat aku ada di dalam tengah-tengahnya jalan tol, dan itu kan sudah ini ya, sudah kacau balau, sudah tembak-tembakan, tapi gue dong dengan heroiknya tuh gue bilangin dong, ayo maju gitu kan, gue kalau inget ayo maju gitu kan ya, ayo maju gitu, padahal kayaknya saat itu juga sudah banyak yang kena, sudah banyak maksudnya. Dan itu kan kita hanya dihalangin sama mobil komando kan, udah itu bener-bener deh situasi yang luar biasa, dan gue merasa itu perbuatan yang konyol kalau gue mati di situ. Itu situasi menegangkan, tetapi di situ kayak ada satu muncul keberanian. Kembali lagi mungkin jadi ada tantangan, ada geloranya yang masih muda. Itu gue berani banget, gue bilang tuh, ayo maju gitu kan, ayo rapetin barisan, ayo gitu kan, udah dengan nggak pedulinya gue teriak-teriak sambil gue lari-lari gitu kan. Itulah kayak gitu yang sampai akhirnya kita sampai ke masuk di Atmajaya udah mulai kan terus-terusan kan, tembak-tembakan segala macam gitu. Kita udah nggak tahu, udah kepencar, dan kumpul lagi di Mampang. Dulu di Mampang itu ada kawan Kumis, kalau nggak, aku lupa nama aslinya gitu, ada Ari Kumis. Di situ di Mampang itu ada satu rumah yang kita suka jadi tempat berkumpul. Ya akhirnya teman-teman yang masih bisa merapat ke sana gitu. Itu aja sih yang sambil nginget-nginget lagi. Dan itu Semanggi 1 berarti ya, 1998 ya. Jadi jadi itu Semanggi 1. Semanggi 1 bener. Iya, Semanggi 1. Itu baru selesai tragedi Trisakti, terus besok kan kita turunin ini. Itu Semanggi 1. Semanggi 2 kita sudah mundur ke belakang. Akunya. Dari teman. Priska, tadi kan banyak sekali kegiatan-kegiatan Priska yang sangat berisiko ya. Juga berhadapan sama aparat, kemudian melakukan aksi-aksi jalanan. Apakah aparat ada yang mendatangi rumah orang tua atau justru tidak ada? Karena ayah kan kader PDIP ya, PDI pada waktu itu. Atau orang tua juga ikut diintimidasi, atau aparat nggak berani ya? Bisa nggak? Secara langsung tidak. Maksudnya sampai datang dengan seragam atau itu nggak ada sih, nggak ada. Walaupun tapi mungkin kalau diawasin mungkin ya, kita nggak tahu dalam bentuk biasa pedagang atau apa gitu, tapi tidak ada yang datang secara langsung mencari, itu nggak ada gitu kan. Ya aku ingat juga tuh ketika Mas Adli Herman itu sebelum hilang, ternyata kan kawan-kawan itu banyak tinggal di rumah. Jadi rumahku itu yang di Cipayung, rumah orang tuaku itu
menjadi posko, menjadi sekretariat lah. Jadi kawan-kawan itu datang, tinggal, nginep di situ. Jadi dari luar kota juga di situ. Mas Suyat itu juga tinggal di situ lama. Terus Gondo, siapa namanya tuh? Gondo siapa namanya? Jadi aku lupa namanya, nama aslinya. Jadi pokoknya Mas Adli, Suyat, terus ada kawan juga Gondo tuh apa sih namanya, Rendro Prayogo tuh siapa namanya tuh, Rendro itu sering datang ke rumah, kadang tinggal di rumah, kadang bolak-balik, Lukas juga gitu. Jadi rumah itu memang terbuka gitu kan, tetapi sampai detik terakhir memang tidak ada yang datang kemudian merepresi orang tuaku, itu tidak pernah ada terjadi. Bahkan ketika Mas Adli dia dalam kejaran, ternyata sempat menghubungi orang tuaku juga, menghubungi papa gitu, bapakku lewat telepon. Dulu kita masih punya telepon rumah. Dia bilang dia lagi dikejar gitu kan, terus bapakku bilang gitu kan, kalau mau aman datang ke sini gitu. Jadi bapakku bilang kalau mau aman datang ke sini. Nah, tetapi itu tidak pernah sampai di rumah karena sepertinya dia sudah ditutup aksesnya, sehingga tidak pernah sampailah ke rumah gitu kan. Itu aku hanya ingat bapakku pernah bilang, ternyata ada cerita yang aku sendiri tidak tahu, tapi bapakku sebelum meninggal dia pernah cerita kalau Mas Adli itu sempat menelpon papa untuk minta tolong gitu. Dan papa cuma bilang, kalau kamu mau aman, kamu kesini, di sini rumah yang paling aman gitu. Itu sih. Priska termasuk salah seorang kawan yang memiliki latar belakang keluarga yang mendukung perjuangan ya, karena sebagian kawan-kawan kita mereka dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya juga takut ataupun merasa tidak berani ya, merasa takut untuk melawan kekuasaan. Tapi Priska dibesarkan oleh ayah yang merupakan juga aktivis partai atau aktivis politik yang sejak kecil mendidik Priska bagaimana kehidupan di dalam dunia politik dan risiko-risikonya ya. Dan bahkan sampai akhir dia tetap berani gitu, bahwa kamu kalau datang ke rumah saya kamu aman kepada Herman Hendrawan. Tapi Herman tidak bisa sampai ke rumah Priska pada saat itu ya, udah keburu dihilangkan paksa. Priska kan sudah terjadi penculikan tuh, banyak kawan diculik ya pada waktu itu. Selain mereka yang dipenjarakan karena mungkin Orde Baru menganggap dipenjarakan kok masih belum jera, lalu ada teman-teman yang diculik. Tetapi ketika mereka diculik pun tetap ada teman-teman yang turun dalam aksi Semanggi 1 kan. Itu kan periode setelah sejumlah kawan kita diculik. Apakah orang tua Priska ada rasa was-was ketika menghadapi berbagai tekanan ataupun apa yang di puncaknya adalah penculikan, lalu Priska turun ke jalan lagi? Mereka ada nggak rasa khawatir terhadap Priska, atau mereka mendukung aja terus seperti sejak awal Priska terlibat dalam gerakan? Ada nggak nasihat-nasihat mereka atau apa? Atau mereka percaya aja gitu sama Priska dalam perjuangan itu? Orang tuaku sih mendukung penuh ya. Mereka tidak punya rasa khawatir, kayaknya sudah melepaskan saja gitu kan, ini untuk sebuah perjuangan gitu kan. Karena memang mereka mereka mendukung sepenuhnya, jadi kekhawatiran atau was-was atau nasihat juga mereka sudah percaya aja gitu kan. Kan ketika sudah mulai dalam proses itu kan aku juga jarang pulang. Aku kan kita biasa tidur di sekretariat, terus ada juga
satu rumah kawan PDI yang di Halim itu juga biasa jadi tempat kita berkumpul, namanya Mas Yoyo. Orang tuanya, bapaknya tuh dulu salah satu tahanan di Pulau Buru juga gitu kan. Lebih banyak di luar lah gitu kan. Tapi tidak pernah ada kekhawatiran di mereka gitu kan. Bahkan ibuku dia selalu mendukung kalau misalnya waktu itu kan masih ada sidang-sidang kalau nggak salah ya, sidang-sidang yang 27 tuh masih kan ya, aku agak lupa deh. Itu dia masih setiap hari, setiap sidang itu selalu datang walaupun sendiri gitu. Jadi artinya background keluarga itu memang background yang darah juangnya tuh ada itu loh. Jadi kita kayaknya kalau misalnya gue mati di medan perang pun ya, mereka cuek-cuek aja gitu. Dalam konteks saat itu ya, artinya mereka tahu banget resiko-resiko yang dihadapin oleh anaknya. Resiko-resiko yang dihadapi oleh anaknya mereka tahu banget, karena mereka juga tahu juga kawan-kawan yang hilang gitu kan. Mereka tahu banget siapa aja, dan itu adalah orang-orang kawan-kawan yang hari-harinya juga di rumah. Hari-harinya di rumah gitu kan. Itu sampai itu nggak ada sampai akhirnya mereka itu udah hilang, kamu hati-hati gitu. Itu nggak pernah keluar kata-kata itu ke gue. Itu nggak pernah ada sih, Mirna. Itu aja sih. Priska, jadi nyokap itu ibu, mama, dia datang rutin menghadiri sidang-sidang para pengurus PRD yang ditangkap itu ya? Iya, pokoknya yang sidang 27 Juli itu dia selalu hadir. Bahkan kita pernah loh, ibuku itu datang ke nengokin Dita di Tendasari. Coba ya, di Tendasari, karena Dita kan dulu pernah ke rumah juga. Dia idolanya tuh Dita tuh. Priska, ini kan masa-masa berganti ya, rezim demi rezim berganti. Kemarin aku sudah ngobrol dengan Uut tentang kehidupan buruh, terutama buruh pabrik ya, buruh manufaktur. Bahwa Uut merasa bahwa ternyata kehidupan buruh itu tidak lebih baik dari rezim sebelumnya, apalagi di masa sekarang lebih sulit. Nah, bagaimana dengan pengalaman Priska? Apa yang Priska rasakan dari rezim ke rezim setelah Orde Baru? Rezim ke rezim, sebenarnya secara kehidupan masyarakat itu tidak ada juga yang banyak berubah. Yang berubah itu sebenarnya sekarang itu dulu cuma 3 partai, sekarang banyak partai. Jadi terus itu doang sih kayaknya tuh yang lebih ini ya. Tapi secara kehidupan masyarakat itu tidak ada yang berubah. Aku melihatnya karena kebetulan aku juga aktif di advokasi masyarakat ya, advokasi masyarakat khususnya dari Kabupaten Bogor. Itu semakin hak dasarnya masyarakat itu juga semakin tidak terpenuhi kayaknya gitu kan. Jadi banyak hal yang tidak bisa diakses gitu kan, tidak bisa diakses, dan semakin membuat ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah juga tidak pernah tepat sasaran. Tetapi selain juga tidak tepat sasaran, juga banyak orang-orang tingkat di bawah yang implementasinya, yang mengimplementasikan bantuan-bantuan itu juga banyak bermain kayak gitu kan ya, kayak kasus BPNT, BLT itu tidak pernah tepat sasaran, jarang ya tepat sasaran. Tapi juga yang paling penting sebenarnya banyak korupsi berjamaah gitu kan. Korupsi berjamaah itu karena dari tingkat atas sampai tingkat bawah itu berjamaah korupsinya. Jadi dana bansos yang nilainya kecil, yang harusnya buat masyarakat, itu harus dikorup oleh mereka. Walaupun nilainya nggak banyak, tapi kalau dikalikan itu banyak gitu kan.
Terus dan sampai detik ini pun kami di Bogor itu masih terus mengadvokasi itu, dan itu berat banget, sama sekali tidak tersentuh gitu kan, sama sekali tidak tersentuh kasus ini. Kita sudah mencoba masuk ke Polres, kita sudah mencoba untuk mengangkat kasus ini sampai ke Kejaksaan, ke Kajari, tapi hasilnya nol gitu kan. Itu ya aku lihat ya jadi banyak bantuan-bantuan yang katanya buat masyarakat tapi tidak pernah sampai ke masyarakat, mah tetap aja miskin gitu, tetap aja susah gitu. Apalagi dengan kesehatan ya, dengan program BPJS yang kemudian dia harus satu keluarga, itu semakin memberatkan gitu. Dan pemberian bantuan iuran BPJS PBI juga banyak belum diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin ya. Karena prosesnya itu panjang banget untuk sampai mendapatkan hak itu gitu kan. Padahal kan harusnya aku melihatnya sebenarnya sederhana. Dari tingkat pemerintah ke bawah, RT RW itu kan mereka sudah harusnya bisa mendata masyarakatnya yang berkebutuhan gitu, yang maksudnya kekurangan gitu, yang miskin, yang layak lah mendapat bantuan-bantuan pemerintah. Sampai ke tingkat atas, harusnya secara struktural itu sudah aman gitu kan. Tetapi ketika kami melakukan advokasi, itu banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh pemerintah terkecilnya sendiri gitu kan. Tidak punya BPJS, ataupun kalaupun punya BPJS, dia BPJS-nya nunggak gitu kan, dan tidak bisa terbayar, dan tidak ada yang mau bayarin gitu kan. Siapa yang mau bayarin? Nggak ada yang bisa bayarin gitu kan. Ketika kita mencoba mengajukan ke dinas sosial untuk pengajuan PBI, itu prosesnya lama, bisa 6 bulan. Yang harusnya itu sebenarnya gampang, sebulan itu selesai. Dia sudah ada SOP-nya, tapi entah kenapa. Nah kayak gitu. Jadi artinya dari mungkin ceritanya beda. Dulu kita harus berhadapan dengan pemerintah yang otoriter, yang kita juga lebih pada kasus-kasus kekerasan pelanggaran HAM, tetapi saat ini kita berhadapan dengan masyarakat yang matinya pelan-pelan karena kelakuan dari oknum-oknum di bawah, pejabat-pejabatnya kayak gitu. Itu yang aku miris ya gitu kan. Itu sangat aku melihat dari sampai detik ini dengan program pemerintah yang bagus, tapi implementasi di lapangannya sangat buruk. Terus menurut Friska bagaimana mengatasi masalah itu? Apakah ada solusinya? Apakah sistemnya harus diubah pemerintahan ini, atau apa? Revolusi? Kalau kemarin itu revolusi gagal itu. Secara peraturan, ini sebenarnya sudah bagus ya. Kalau aku melihat dari peraturan-peraturan yang dibuat, gitu kan. Tetapi tadi aku sampaikan mental di bawah ini, struktur di bawah ini, pemerintah di bawah ini itu sangat tidak terbangun, sangat buruk lah gitu kan. Jadi kalau di desa itu pemerintah desanya kerjanya korupsi gitu kan, terus udah itu mereka tidak mampu membangun desanya menjadi desa mandiri gitu kan. Padahal sudah dibuatkan BUMDes, tapi BUMDesnya hanya sebagai alat saja gitu kan, hanya kamuflase lah, hanya inian aja sebagai formalitas gitu kan. Solusinya apa ya? Solusinya sebenarnya gimana ya? Itu kayak udah satu sistem berjamaah yang dari tingkat atasnya sampai ke bawah sih, Mirna. Gue jadi bingung gitu loh. Apa ya? Nggak ini, itu butuh proses yang panjang. Karena itu bicaranya
mental orang ya, mental oknum ya. Sebenarnya gue nggak mau bicara oknum karena itu masalahnya bukan oknum, itu terstruktur dan tersistem di dalam satu lingkungan itu sendiri gitu loh. Malah ketika lu tidak mampu menghadapi lingkungan, tidak mau berjamaah, lu yang akan tersingkir gitu. Ya gue bingung deh, gue harus apa yang harus dilakukan. Tapi kalau aku sih salah satu caranya paling lu habisin aja dulu semuanya gitu. Karena dari jajaran setingkat dari kementerian sampai ke bawah itu memang dia berjamaah gitu kan. Priska, terima kasih banyak karena Priska sangat sibuk, jadi mungkin nanti kita lanjutkan di lain hari. Tapi tadi yang Priska ceritakan itu sangat bagus ya. Dan satu pertanyaan lagi juga untuk menutup. Priska kan sekarang seorang ibu, seorang istri. Apakah suami misalnya mendukung juga aktivitas Priska seperti yang dilakukan orang tua dulu? Ada kendala-kendala nggak dalam keluarga? Atau satu perjuangan? Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Alhamdulillah mendukung sih Mirna. Bahkan dia membantu aku ya, karena aku juga sibuk bekerja. Jadi dia yang membantu aku sekarang melakukan pengorganisir. Coba ya, jadi bagi peran gitu kan. Dia membantu mengorganisir petani, mengorganisir masyarakat gitu kan, bantu mengadvokasi gitu kan, menggantikan posisi aku yang hari-harinya juga harus bekerja gitu sih. Terima kasih Priska, sampai jumpa. Terima kasih udah berbagi pengalaman dan cerita dengan para penonton vlog cerita Mak Cik Linda. Sampai jumpa Priska di lain waktu.